Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya menganalisis arus besar modal, risiko sistemik, dan cara negara mengalokasikan sumber dayanya. Selama masa-masa krisis, terutama saat Asia bergulat dengan gejolak keuangan di akhir tahun 90-an, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketakutan menjadi mata uang yang lebih berharga daripada emas. Ketakutan inilah yang mendorong dogma investasi paling populer, diversifikasi. Prinsipnya sederhana, jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Ini adalah nasihat yang bijaksana yang diajarkan di setiap ruang kelas ekonomi. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat di luar dogma tersebut. Kita akan mengupas mengapa taruhan yang sangat terfokus, meskipun sering dilabeli sebagai tindakan ceroboh, justru bisa menjadi jalan yang paling rasional menuju penciptaan kekayaan yang signifikan. Bayangkan, seorang pelajar yang mencoba menguasai 10 bahasa asing secara bersamaan. Ia mungkin bisa mengucapkan halo dalam semua bahasa tersebut, namun ia tidak akan pernah benar-benar fasih dalam salah satunya. Dibandingkan dengan pelajar yang memutuskan untuk mendedikasikan seluruh waktunya untuk menguasai satu bahasa, katakanlah bahasa Mandarin, hingga mencapai tingkat penerjemah profesional. Dalam dunia investasi, diversifikasi konvensional seringkali adalah strategi mengucapkan halo di banyak sektor. Ini adalah strategi yang dirancang untuk memastikan Anda tidak bangkrut. Itu penting. Tetapi mari kita jujur, diversifikasi yang sangat lebar juga dirancang untuk memastikan Anda tidak pernah benar-benar kaya secara luar biasa. Ini adalah resep untuk hasil yang biasa-biasa saja. Kami menyebutnya sebagai diversification, diversifikasi berlebihan. Ini terjadi ketika seorang investor merasa wajib untuk memiliki sekilas dari setiap pasar, setiap komoditas, dan setiap aset yang dibahas di berita pagi. Tujuannya adalah mengurangi resiko, tetapi dampaknya adalah melemahkan keyakinan dan keunggulan informasi yang seharusnya menjadi senjata Anda. Saat Anda menyebar modal Anda terlalu tipis, Anda juga menyebar fokus intelektual Anda. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana Anda bisa memiliki keyakinan yang mendalam pada 50 hingga 100 perusahaan? Jawabannya, menurut data empiris yang saya amati, adalah mustahil. Taruhan yang sangat terfokus, di sisi lain, menuntut disiplin yang brutal. Taruhan ini tidak lahir dari spekulasi pasar atau desas-desus. Mereka lahir dari pemahaman yang mendalam atau apa yang Warren Buffett sebut sebagai lingkaran kompetensi Anda. Anda harus tahu lebih banyak tentang satu perusahaan daripada yang diketahui oleh rata-rata analis pasar. Saya ingat di awal tahun 2000-an, setelah pemulihan, ada para pengusaha yang berani mengambil posisi besar di sektor-sektor domestik yang secara fundamental sangat kuat, infrastruktur, telekomunikasi. Semua orang lain masih takut dan menunggu. Para pengambil resiko yang terinformasi ini melihat potensi struktural yang tidak dilihat orang lain dan mereka memanfaatkannya. Mereka tidak membeli 50 saham. Mereka membeli 3, mungkin 5, yang mereka yakini memiliki keunggulan kompetitif yang tak tertandingi, atau mode ekonomi yang akan melindungi mereka bahkan dalam siklus ekonomi yang sulit. Mereka menempatkan taruhan besar berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan harapan. Ini membawa kita pada konsep kunci, asimetri pengembalian. Dalam investasi, keuntungan Anda secara teoritis tidak terbatas, sementara kerugian Anda terbatas pada modal yang Anda investasikan. Jika Anda melakukan 50 taruhan biasa-biasa saja, rata-rata pengembalian Anda juga akan biasa-biasa saja. Namun, jika Anda menempatkan taruhan besar, yang sangat terkonsentrasi, pada aset yang berpotensi menghasilkan pengembalian 10 kali lipat, satu taruhan yang sukses dapat menutupi kegagalan 9 taruhan lainnya dan tetap memberikan kekayaan yang transformatif. Diversifikasi menghambat potensi asimetri ini. Peringatan yang bijak harus saya sampaikan. Fokus yang saya bicarakan ini bukanlah spekulasi. Spekulasi adalah bertaruh pada pergerakan harga. Konsentrasi yang cerdas adalah bertaruh pada nilai fundamental yang salah harga dan memiliki kesabaran serta keyakinan untuk menunggu pasar menyadarinya. Untuk mengambil posisi terkonsentrasi,
Anda harus memiliki kerangka waktu yang panjang, yang seringkali melebihi siklus berita triwulanan. Anda harus mampu mengabaikan hiruk-pikuk pasar harian, karena Anda bertaruh pada tren struktural jangka panjang, bukan fluktuasi jangka pendek. Sebagai ahli kebijakan fiskal, saya melihat tren makroekonomi besar, transisi energi, perubahan demografi, dan pergeseran rantai pasokan global. Posisi terkonsentrasi yang cerdas selaras dengan tren yang tak terhindarkan ini. Mereka bukanlah taruhan yang melawan angin, mereka adalah taruhan yang berlayar mengikuti arus besar sejarah ekonomi. Lalu, mengapa begitu banyak investor terperangkap dalam perangkap diversifikasi berlebihan? Seringkali itu adalah alasan psikologis, menghindari penyesalan. Jika Anda memiliki 100 saham dan satu saham meledak, Anda tidak merasa buruk karena Anda memiliki sebagian kecilnya. Anda menghindari rasa sakit karena melewatkan kesempatan besar. Tetapi, harga yang Anda bayar untuk menghindari penyesalan adalah hasil yang biasa-biasa saja. Diversifikasi menjadi semacam selimut keamanan yang menjamin Anda tidak akan pernah benar-benar salah besar, tetapi juga menjamin Anda tidak akan pernah benar-benar benar besar. Pada dasarnya, ada dua jenis investor, pengecer yang membeli sedikit dari segalanya, dan pemilik yang berinvestasi seolah-olah mereka benar-benar memiliki kendali dan pemahaman atas bisnis tersebut. Taruhan terkonsentrasi mengubah Anda dari pengecer pasif menjadi pemilik aktif, meskipun Anda hanya memegang saham. Ini menuntut pertanyaan introspektif. Seberapa baik Anda benar-benar memahami investasi Anda? Jika Anda memiliki portofolio yang sangat terdiversifikasi, beranikah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menjelaskan keunggulan kompetitif dari setiap perusahaan yang Anda pegang? Saya ragu. Diversifikasi yang bijaksana tetap esensial untuk mengelola resiko sistemik yang tidak dapat diprediksi, seperti apa yang terjadi saat pandemi menghantam. Namun, itu harus menjadi strategi pertahanan, bukan strategi utama penciptaan kekayaan. Strategi utama penciptaan kekayaan memerlukan keberanian yang diinformasikan. Mengambil posisi terkonsentrasi adalah mengakui bahwa dunia ini kompleks dan bahwa pengetahuan kita terbatas. Daripada mencoba mengetahui sedikit tentang segala hal, Anda memilih untuk mengetahui segala sesuatu tentang beberapa hal penting yang Anda yakini akan berhasil. Ini adalah pergeseran pola pikir, dari menghindari kerugian, mencari peluang pengembalian tertinggi. Dan untuk melakukan ini, Anda harus mengembangkan sistem internal Anda sendiri untuk penilaian risiko yang melampaui metrik standar yang digunakan oleh semua orang. Kesimpulan saya hari ini adalah ini. Jangan pernah meniru taruhan terkonsentrasi dari investor legendaris tanpa terlebih dahulu melakukan kerja keras yang sama, yaitu analisis yang mendalam. Fokus adalah sebuah pedang bermata dua. Ia bisa membawa kemakmuran luar biasa, tetapi jika digunakan dengan ceroboh, ia dapat melenyapkan modal Anda dengan cepat. Pilihlah kebijaksanaan, bukan emosi. Kekayaan sejati jarang dibangun dengan langkah-langkah kecil di banyak arah. Ia seringkali dibangun dengan lompatan keyakinan yang besar, ditopang oleh data dan pemahaman yang mendalam. Jika Anda menghargai analisis yang tenang, berbasis data, dan kebijaksanaan investasi yang melampaui hiruk-pikuk pasar, silakan tekan tombol subscribe dan bergabunglah dengan komunitas Maun Cuandong. Sampai jumpa dalam analisis makroekonomi berikutnya.